Sahabat Al-Quran dan Ahlul Quran yang dimuliakan Allah SWT, yang sama-sama mengharap maghfirah serta ridho Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Tadabbur Al-Quran, mendalami samudra ilmu yang ada dalam Al-Quran. Tentu bagaimana kita memahami berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW, memahami Al-Quran dan juga pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum sesuai dengan pengajaran mereka terhadap Al-Quran dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah sudah sampai ayat 26 ya. Kita tadabbur Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21. Insya Allah saya bacakan untuk mukadimahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fazalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Karena ayat ini satu paket 4 ayat ya, jadi saya tidak akan terjemah per kata, melainkan akan diterjemahkan secara lengkap saja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dilaknat. Terjemah ayat yang ke-26 surat Al-Anbiya. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, hadapan malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Demikian terjemah lengkap dari ayat ke-26, 27, 28, 29. Pada ayat 25 bahwa Allah sudah mengutus para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Dan tanda kenabiannya adalah illa nuhi ilaihi. Mereka diberikan bukti kerasulan, menerima wahyu dari Allah. Berupa nanti ada aturan-aturan atau perintah-perintah, larangan-larangan, atau undang-undang aturan hidup ya, untuk kesejahteraan, keselamatan manusia dunia dan akhiratnya, dunyahum wa ukhrahum.
Semua para nabi dan rasul pada prinsipnya memerintahkan, yaitu satu kalimat sawaun, kalimat yang sama, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan, tidak ada ma'bud ya, bihaq yang diibadai, yang disembah kecuali Allah dengan cara yang benar. Maka para nabi dan rasul memerintahkan ibadah itu, Allah menjadikan mereka nabi dan rasul sebagai uswatun bagi umatnya. Contoh teladan bagaimana ibadah untuk mengabdi kepada Allah. Maka para nabi dan rasul ini yang dipilih dari umat manusia itu sendiri untuk memberikan petunjuk jalan ya, ke jalan yang benar. Kalau kita tentu sudah jelas jalannya itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini jalan yang mesti kita tempuh. Nah, kemudian di ayat yang ke-26, 27, 28 sampai 29 ini membantah keyakinan kaum musyrikin pada waktu Nabi diutus untuk menyampaikan dakwah, wabil khusus ya periode Makkiyah. Di antara keyakinan kenapa mereka disebut musyrikin karena ada lagi keyakinan menganggap ya ilah atau sembahan selain Allah. Di antaranya wa qalu takhadar rahmanu waladan subhanah. Wa qalu, dan mereka berkata. Wa qalu itu mereka berkata, di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan wa qalal musyrikun. Jadi yang qalu itu qalu mereka, berkata itu siapa? Merekanya yaitu qalal musyrikun, orang-orang musyrik berkata. Apa yang dikatakannya? Ittakhadar rahmanu waladan. Mereka meyakini bahwa Ar-Rahman sifat Allah dan juga asmaullah ya. Allah yang Maha Pengasih, waladan, memiliki anak, memiliki seorang putra. Maka Allah langsung membantah subhanahu. Dia langsung menyatakan bahwa Maha Suci dia. Apa yang dianggap oleh orang-orang musyrikin itu subhanah. Allah Subhanahu wa taala itu bersih dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Sebab itu penjelasan di tafsir Al-Muyassar, ittakhadar rahman waladan bizamihim ya. Bizamihim. Jadi kata orang-orang musyrikin bahwa Allah Ar-Rahman memiliki putra bizamihim sesuai dengan anggapan mereka. Annal malaikata banatullah. Jadi ingat kata mereka itu annal malaikata banatullah. Jadi malaikat-malaikat itu katanya adalah putri-putri Allah. Nah, suka ada yang menyebutkan kalau di daerah di orang-orang barat ya itu adalah angel gitu. Angel itu malaikat. Sering digunakan untuk nama orang. Tuh, malaikat. Angel. Jadi orang-orang musyrikin mengatakan bahwa annal malaikata banatullah. Karena tanazzahallahu andalika, lantas Allah membersihkan dirinya dengan membantah tuduhan itu bahwa subhanah. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, subhanahu, Allah itu bersih, Allah itu suci dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Apalagi kalau kita sudah membatasi diri ya dengan akidah yang betul-betul qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Allah menjelaskan bal ibadum mukramun. Tetapi malaikat-malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Hamba-hamba Allah yaitu ibadullah muqarrabuna makhsusuna bil fadail. Wa hum fi husni ta'atihim la yatakallamuna illa bima ya'muruhum bihi rabbuhum wa la ya'maluna amalan hatta ya'zana lahum. Allah Subhanahu wa taala meluruskan anggapan yang salah itu
bahwa malaikat adalah hamba-hamba. Allah meluruskan anggapan bahwa orang-orang musyrikin itu berkeyakinan bahwa malaikat adalah banatullah. Oleh karena itu, di ayat berikutnya, ayat ke-28, Allah juga menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka juga tidak tahu apa yang sudah terjadi, kecuali atas informasi dari Allah. Ya. Dan tidak ada izin untuk berikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah sudah ridhoi terhadap mereka, yang diantaranya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu tidak semua, ya. Wahum min khasyatihi musyfikun, para malaikat itu senantiasa takut kepada Allah dan hati-hati terhadap apa yang diperbuat oleh mereka. Bahkan di dalam ayat ke-29 ini merupakan ancaman yang sangat keras sebetulnya. Itu jangankan terhadap umat manusia yang memiliki sifat ada nisyan, ada khoto gitu ya, berbuat dosa ya. Ini malaikat saja yang bersih itu dari perbuatan dosa ya, karena terjaga imannya. Ini Allah mengancam, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi. Siapa yang mengatakan bahwa di antara malaikat menyatakan bahwa ini ilahun min dunihi, ada lagi sesungguhnya aku adalah sembahan selain dari Allah ya, maksudnya selain Allah itu ada yang disembah lagi, dan malaikat, katakan malaikat itu berbuat musyrik. Fadzalika najzihi jahannam, maka malaikat pun sama diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Kadzalika najzil zalimin, demikian Allah membalas perbuatan amal orang-orang yang berbuat zalim. Di antaranya najzil zalimin di sini adalah az-zulmu yang paling besar, innasyirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling dahsyat, yang paling besar itu adalah yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Innasyirka la zulmun azim. Jadi kesyirikan itu adalah zalim yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yaitu zalimnya manusia atau makhluk terhadap Khalik Allah SWT. Dengan demikian 4 ayat yang kita baca dan kita pahami berdasarkan kemampuan kita, mudah-mudahan tidak bisa diperdalam lagi pada kajian-kajian yang lain. Intinya yakini bahwa malaikat-malaikat Allah yang diciptakan Allah bagian dari arkanul iman yang wajib kita imani di antara rukun iman yang 6. Jangan sampai menambah terhadap rukun iman dan juga mengurangi terhadap rukun iman. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita kaji menjadi ilmu yang tafau, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tetap semangat untuk tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.